Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayah atau suami atau bapak di dalam keluarga itu memegang peranan yang sangat penting. Sebab ayah adalah seorang imam dalam sebuah keluarga. Imam dalam konsep perjanjian lama adalah orang yang memimpin sebuah ibadah. Itulah sebabnya imam dalam konteks kepala keluarga, di dalam keluarga, dia harus menjadi motor penggerak bagi terciptanya mezbah keluarga. Pengertian mezbah dalam perjanjian lama itu, mezbah adalah tempat di mana seorang imam mempersembahkan korban bakaran kepada Allah. Mezbah keluarga adalah suatu tindakan yang diambil oleh seorang ayah, seorang bapak untuk memimpin seluruh anggota keluarga agar mempersembahkan persembahan korban puji-pujian dan korban terbaik untuk Tuhan secara bersama-sama. Di dalam Kejadian 8 ayat 20, Nuh memberikan teladan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Nuh mengambil hasil terbaik yang dia miliki, dia persembahkan untuk Tuhan. Nuh mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah. Teladan Nuh ini mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin menikmati berkat Allah berupa kebahagiaan, berupa firdaus kecil di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, kita harus mendirikan mezbah keluarga, berdoa bersama-sama, memimpin mezbah keluarga, menjadi imam dan menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara, sebagai dampak apa yang dikerjakan Nuh, apa yang Tuhan berikan kepada Nuh, kita lihat Kejadian 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambahlah banyak, serta penuhilah bumi. Perintah Tuhan ini Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa ketika Tuhan menciptakan manusia, sesaat setelah dia selesai menciptakan manusia. Di Kejadian 1 ayat 28 Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Ini perintah untuk berkomunitas, perintah untuk berkeluarga. Ketika Nuh mempersembahkan mezbah, mempersembahkan korban bakaran yang terbaik dari Nuh kepada Allah, sebagai dampaknya, sebagai konsekuensi logisnya, Allah memberkati Nuh dan memberkati anak-anak. Dan Allah berfirman, Allah ulangi perintahnya kepada Adam dan Hawa ketika menciptakan manusia pertama. Ini menunjukkan Allah berkenan terhadap apa yang dilakukan Nuh. Maka Allah berkata, beranak cuculah dan bertambahlah, banyaklah, serta penuhilah bumi. Bapak Ibu Saudara, mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, saya nggak punya anak, Pak Pendeta. Mungkin Anda lupa membangun mezbah keluarga. Saya tidak mengatakan serta-merta ketika Anda membangun mezbah keluarga lalu hamil. Tidak, tetapi lakukanlah yang berkenan di mata Allah. Penuhilah bagian kita. Bagian Tuhan itu urusan Tuhan. Tetapi sebagai manusia, kita harus memenuhi bagian kita. Buat mezbah keluarga. Lalu senangkan hati Tuhan. Biarkan Tuhan yang memberkati kita dan keluarga kita. Lalu Tuhan memberikan perintah yang sama kepada Adam dan Hawa. Dan Tuhan memberikan perintah yang sama kepada Nuh. Dan Tuhan juga memberikan perintah yang sama kepada kita. Beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Dan penuhilah bumi. Bapak Ibu Saudara, keluarga yang ideal harus berakar kuat di dalam iman dan firman Tuhan. Mezbah keluarga memberikan kesempatan bagi seluruh keluarga untuk berakar dalam firman Tuhan dan dalam iman. Maka mezbah keluarga sangat penting untuk dibangun, agar seluruh anggota keluarga dapat berakar kuat di dalam iman dan di dalam firman Tuhan. Sebagai contoh,
di 2 Timotius 1 ayat 5. Saya bacakan 2 Timotius 1 ayat 5. Dua Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, ini Paulus bilang kepada Timotius anak rohaninya, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini Paulus melihat iman neneknya Timotius, Paulus lihat iman mamanya Timotius, lalu Paulus juga yakin iman itu hidup juga di dalam Timotius. Ini memberikan sebuah indikasi kepada kita bahwa melalui pengaruh orang tua yang saleh, kita bisa mewariskan iman kepada anak-anak cucu kita. Jadi kalau kita tidak membangun sebuah mezbah yang dapat memelihara iman, bagaimana iman itu bisa diwariskan dengan baik? Iman anak akan tumbuh. Tentu salah satu faktornya adalah teladan yang ditunjukkan oleh orang tua. Itulah sebabnya peran orang tua sangat penting, terutama dalam membangun mezbah keluarga. Di gereja, di komunitas doa, dan di persekutuan doa, setiap kita distimulasi, dirangsang untuk berdoa dan berinteraksi dengan Tuhan. Nah, di rumah kita masing-masing, kita harus memimpin keluarga untuk membangun mezbah keluarga. Jangan berdoa pada saat di gereja saja. Berdoalah dimanapun kita berada, termasuk di dalam keluarga kita. Sebab doa bukan hanya meminta. Doa adalah dialog. Doa adalah komunikasi. Doa adalah interaksi kita dengan Allah Bapa, dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Kerukunan keluarga, keserasian keluarga, kehidupan yang berkualitas dari dalam keluarga, terwujudnya kehendak Allah di dalam keluarga, yaitu Firdaus kecil di dalam keluarga terwujud, serta menikmati berkat Tuhan untuk keluarga, harus dimulai dari membangun mezbah keluarga. Kalau mezbah keluarga terbangun, perilaku atau sikap hidup kita juga akan lebih terkontrol. Maka buah roh yang ke-9, penguasaan diri, akan terwujud. Itulah sebabnya komitmen terhadap mezbah keluarga itu penting, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita itu perlu identifikasi, apa sih penghalang kita untuk bangun mezbah keluarga? Seringkali orang menganggap enteng, menganggap remeh. Besok juga ada lagi hari kok. Aduh, hari ini udah capek, besok ada lagi. Aduh, nanti ke gereja juga berdoa, nanti di gereja juga baca Alkitab. Mari, kadang-kadang hal-hal kecil itulah yang membuat kita mengabaikan mezbah keluarga. Orang kalau kecanduan nonton film seri Korea misalnya yang lagi ngetren sekarang, orang bisa siapin waktu secara khusus, tidak bisa diganggu. Waktunya mau mulai dia udah siapin snack taruh di meja, dia nggak mau diganggu. Tapi mengapa untuk mezbah keluarga kita tidak ciptakan hal itu? Padahal film seri itu tidak membawa dampak kekekalan. Justru mezbah keluarga membawa dampak kekekalan. Nah, ini perlu kita identifikasi, apa sih yang menjadi penghalang saya? Bapak Ibu Saudara, sejak semula Tuhan ingin manusia itu membentuk keluarga. Itulah sebabnya di dalam perintah Tuhan, ketika Dia selesai menciptakan manusia, perintah yang paling awal, beranak cuculah dan bertambahlah banyak. Ini perintah yang maha kudus, ini perintah yang sangat alkitabiah dan sangat memenuhi kehendak Tuhan. Maka kita harus hidup dalam keluarga. Kita menjalankan keluarga dalam kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan tuntunan kebenaran firman Tuhan. Kalau ini terjadi, Bapak Ibu Saudara, tidak banyak keluarga yang bermasalah. Apalagi keluarga-keluarga Kristen. Tapi mengapa banyak keluarga Kristen yang kemudian bermasalah? Karena tidak menyadari bahwa
Tuhan itu memerintahkan kepada manusia untuk berkeluarga sesuai dengan tuntunan firman. Itulah sebabnya di kitab Kejadian kita sering membaca Allah berfirman, Allah memberikan tuntunan. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, Allah memberikan tuntunan supaya manusia menjalankan hidup berkeluarganya sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nah, salah satu sarana yang bisa merangsang, menstimulus keluarga bertumbuh dengan proper seperti yang Tuhan kehendaki, mutlak harus ada mesbah keluarga di dalam setiap keluarga. Jangan berdoa hanya pada saat di gereja. Jangan berdoa hanya pada saat dalam persekutuan doa. Tetapi berdoalah dalam keluargamu. Karena keluargamu adalah persekutuan. Bangunlah doa, bangunlah mesbah. Maka percaya akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa sebagai dampak positif seorang Nuh mempersembahkan yang terbaik melalui mesbah. Allah memberkati Nuh dan keluarganya. Jadi kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, teladani apa yang dilakukan oleh Nuh. Bangun mesbah keluarga. Secara tulus persembahkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Maka pasti Tuhan akan memberkati keluarga kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan kali ini. Sampai ketemu lain waktu.